diganti lagi dengan yang baru tubuh kita. Badalna juludan, hancur tubuh kita diganti lagi badalna juludan, sampai hari kiamat seperti itu. Alhamdulillah. Itu siksaan yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tentunya kita semua tidak akan sanggup untuk menahan ini, untuk melakukan, untuk mendapatkan, menerima ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menginginkan diri kita agar kita berbahagia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sosok panutan manusia yang agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutus yang baginda Rasulullah itu apa? Untuk ini, untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Yang tadinya mungkin kita ibadahnya masih pilih-pilih, yang tadinya kita ibadahnya masih ngeliat-ngeliat semua. Dengan kita menjadikan baginda Rasulullah SAW panutan dalam beribadah, maka insya Allah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi ibadah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini bukti juga bahwasanya Allah sendiri pun tidak menginginkan kita manusia, umatnya Nabi Adam ini nantinya menjadi atau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi temannya syaitan, iblis, laknat Tuhan yang menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga tidak menginginkan ini. Makanya Allah mengutus baginda Rasulullah, memberikan panduan kepada kita kitab Al-Quran sebagai apa? Hudan, petunjuk bagi diri kita umat manusia. Kalau kita kepengen hidup kita selamat bahagia, dari jalan kita mulai lebih hudan lil muttaqin. Mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi diri, bagi orang-orang. Jadi kalau kita insya Allah dengan istiqomah dalam ketakwaan ini, kita berdoa bersama semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tadi kami katakan di awal, mau tidak mau, suka atau tidak suka, inilah syarat. Syarat yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita menginginkan kebahagiaan kita, bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Bagus ibadah kita, bagus amalia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan diri kita? Mari mulai saat ini kita siapkan bersama-sama diri kita. Kita siapkan diri kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapkan diri kita di bulan Rajab ini untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, amalia-amalia kita yang sudah kita lakukan. Kita perbaiki. Kalau mungkin amalia-amalia kita lakukan masih banyak menyimpang, masih banyak mungkin kita dalam melakukan sesuatu itu bukan diikuti orang lain. Mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Dan insya Allah ketika kita berusaha melakukan amal perbaikan itu, amal perbuatan itu itulah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ketika Allah itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi dalam kita beramal, sekali lagi dalam kita beribadah itu niatnya bukan kepengen masuk surga, tapi kita niat ibadah, niat beramal kepengennya mendapat ridho dari Allah. Ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Inilah yang selalu kita garis bawahi, niat dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya syaitan itu selalu mencari celah-celah gitu. Saat ini mungkin kita bagus-bagus kalau dalam melanggar kita bagus-bagus. Kali ketika kita keluar dari langgar, mulai ketika syaitan masuk. Bujuk rayu kita, bisikan-bisikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan mulai masuk. Oleh karena itu selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Selalu. Bagaimana caranya agar kita ini bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk? Banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Salat ini zikir. Tapi kalau sholat itu kan waktunya ada waktu-waktu tertentu. Di luar dari sini kita banyak kosong. Keluar dari sholat subuh ini jadi kita keluar
banyak waktu-waktu yang kosong. Dan disitulah kita isi dengan banyak zikrullah. Ketika kita banyak zikrullah dalam keseharian kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah Allah selalu akan menjaga kita semua. Allah selalu akan mengarahkan kita di jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat dan bukan pula jalan orang-orang yang Kau murkai. Syaratnya ketika kita kepengen diarahkan oleh Allah, agar kita terlalu dijaga oleh Allah, banyakkan zikrullah. Banyak zikrullah kita, kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita dah sanggup yang panjang-panjang, yang pendek, kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Jangan lupa juga syahadatain. Syahadatain apa lu ya? Dan terkadang maaf, kami pendengar tes anak-anak ya. Kalau bapak-bapak insya Allah dah ya. Kita coba baca syahadatain bingung. Kenapa? Karena memang jarang kita sebutkan yang seperti ini gitu kan. Kita kan tahunya syahadatain itu kan dari kecil kita. Tapi ternyata ketika kita ditanya, coba sebutkan kalimat syahadatain, bingung. Makanya kita harus selalu mengucapkan itu. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perlu Pak kita selalu mengucap syahadatain ini. Kenapa? Karena ini bisa memperbaharui keimanan kita. Ketika iman kita lagi turun, karena kan kita tahu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Dan ketika iman kita lagi turun, fajadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan mengucap la ilaha illallah. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi kembali bahwasanya Allah lah Tuhan kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, untuk kita, panutan kita bersama. Itu. Dan selanjutnya juga jangan kita lupakan salawat Nabi. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang pendek dapat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang nak pakai Sayyidina boleh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah disambungkan boleh silakan. Kalau nak pakai Sayyidina kalau lebih baik. Ini kadang kalau di tengah-tengah, awalnya pakai Sayyidina, di akhir tak pakai Sayyidina. Jadi kalau besok ketika kita pakai Sayyidina galau. Kalau tidak, ya kita galau. Itu kan tinggal tergantung dari masing-masing. Ini kan kadang hilafiah gitu, baik. Jadi tinggal kembali kepada masing-masing, silakan mana yang enak diucapkan dan mana yang ringan diucapkan dan serap di hati kita. Salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita ini ibu, selain mengandalkan ibadah kita, selain kita mengandalkan amaliyah kita juga masih harus mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Perlu. Maka oleh karena cara kita agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah dengan apa? Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu